bunda-bunda, sekarang kita sampai di segmen kita yang terakhir. Aduh, kalau udah sampai segmen terakhir nih berarti bentar lagi waktu kita udah mau habis. Padahal masih banyak banget loh yang masih pengen aku tanyain ke Mbak Iva. Nah Mbak Iva, kalau jenis-jenisnya nih, jenis-jenis toxic relationship dengan pasangan, itu yang paling sering terjadi di muka bumi Indonesia ini. Apa nih Mbak, dengan pengalaman Mbak sebagai psikolog? Yang paling sering itu adalah bullier ya. Jadi si superior ini tipikal ngebully. Jadi dia bullier gitu kan. Kalau bullier itu kan pasti ngebullying secara konstan gitu ya. Entah itu dengan hinaan, makian, gak punya empati gitu ya, selalu merendahkan yang tadi gak ada apresiasi. Jadi itu tipikal the bullier gitu ya. Yang paling banyak terjadi yang paling di kita tuh dia selalu meremehkan, ada kata selalu ya. Artinya setiap waktu dia akan selalu meremehkan, entah itu effort, entah itu tampilan gitu. Jangan pakai baju itu gendut, misalnya kayak gitu. Ini nggak pantas gitu. Jadi si pasangan dibuat selalu merasa nggak berharga. Susah banget gitu dapat kayak afirmasi gitu. Sekali dapat afirmasi itu kayak mahal banget dan udah kayak terengah-engah, dan itu pun juga belum tentu dihargai, belum tentu jaminan. Tapi mungkin nggak sih Mbak, seandainya gini, sebetulnya bukan toxic relationship, hanya cara penyampaiannya. Kan kadang-kadang kita suka ini ya, nggak kontrol kata-kata. Kadang kata-kata yang kita sampaikan maksudnya tuh nggak begitu, tapi diterimanya jadi kan the way we talk itu kan dari habituation. Oke. Gak mungkin dia kayak teori cengek gitu loh. Cabai rawit, itu cengek cabai rawit. Benar. Terus apa tiba-tiba besoknya manis flip gitu, enggak. Itu pasti karena kebiasaan. Makanya hati-hati. Mungkin si suami ini kan dari pola asuh yang juga toksik, dalam arti misalnya bapaknya over dominan, over protektif, nggak pernah apresiasi dia juga, sehingga dia memperlakukan si istri juga seperti ini. Jadi banyak juga anak yang sekarang jadi suami atau jadi istri dulunya dapat pola asuh toksik. Karena apa? Misalnya pasangan-pasangan ini dulunya miskin diapresiasi, istilahnya itu defisit apresiasi, sehingga dia juga tidak bisa mengapresiasi pasangan. Karena kan teorinya gini, kalau di teori relasi cinta ya, bagaimana kamu bisa memberikan cinta kalau kamu tidak pernah tahu belajar rasanya dicintai dan dibela. Karena penting banget buat anak mendapatkan pengalaman dibelain. Dalam konteks proporsional ya maksud saya. Kemudian bagaimana seorang anak yang menjadi orang dewasa mengapresiasi kalau dia tidak pernah tahu rasanya belajar diapresiasi. Gitu. Sehingga itu tanpa sadar dia copycat, imitasi dari pola asuh orang tuanya sebelumnya. Jadi banyak yang nggak sadar, biasanya ketika aku bikin kelas toxic parenting gitu tuh banyak yang nggak sadar. Oh cara aku ngomong maksudku baik ya biar anakku berprestasi, tapi caranya ngebandingin, caranya anaknya dihina gitu loh, caranya anaknya dihakimi. Terus itu ternyata rekaman kata-kata yang masuk ke pikiran bawah sadar si bapak atau si ibu. Dari yang dia pikir that's the best way pada saat dulu, karena dia nggak punya comparison kan gitu. Nah sekarang masuk ke alam anak yang ternyata zamannya beda, pola asuhnya udah nggak bisa lagi pakai corporal punishment ya istilahnya ya. Misalnya dipukul, dihina, direndahkan tuh udah nggak bisa. Bisa berhasil orang-orang seperti itu, tapi dari pengalaman saya selalu isu emosinya tuh nggak beres. Selalu ada emosi negatif yang masih unfinished business. Sehingga jatuhnya tuh menjadi orang yang cynical person gitu ya. Kalau muji tuh halus, pelan, tapi kayak beling, jelek gitu. Itu tipikal yang memang dia merekam tekanan-tekanan psikis itu, kemudian dia tanpa sadar transfer lagi ke anaknya. Jadi bukan warisan dalam bentuk genetik maksud saya, tapi diwariskan adalah pola pengalaman belajarnya gitu. Kalau enggak nanti kita harus putus lingkaran setan ini. Kita mikirin anak kita. Kalau kita udah jadi pelaku, anak kita mau kayak kita nggak? Gitu aja. Atau mau the best version setelah kita mau jadi apa gitu. Itu harus kita tanyain. Biasanya banyak orang tua mau berubah kalau gue nggak mau anak gue kayak gue. Berarti guanya harus diubah dulu. Jadi nuding itu jangan ke anak, karena pendidikan karakter usia 0-17 itu tanggung jawab orang dewasa. Ketika anak keliru salah, tudingnya tuh nunjuknya nggak ke sini. Nah, kalau sama pasangan itu gimana Mbak? Nudingnya harus kemana? Kalau sama pasangannya isunya di ego kan? Kan gini, paling sulit mengakui kesalahan orang. Iya. Kesalahan diri sendiri. Kecuali kita dituding sama orang bahwa kamu merugikan aku. Jadi perlu kerendahan hati.
apa yang membuatmu tidak nyaman atas perilakuku? Mau nggak mendengarkan? Karena beda ya listening sama hearing ya. Hearing kan keluar telinga kiri, masuk telinga kanan. Kalau listening kita mendengarkan dengan penuh makna. Nah masalahnya kebanyakan orang hanya mau mendengarkan apa yang ingin dia dengar. Sesuai selera egonya. Tidak mau mendengar sebagaimana fakta itu adanya. Maka itu dibutuhkan kebesaran hati. Itu sih kuncinya. Mau nggak berbesar hati? Berapa persen yang bisa survive Mbak dari counseling sama Kalau Mbak orang Eva? udah nanya ke psikolog, what should I do? Buat saya itu udah 50% tingkat prognosa keberhasilan. Karena dianya udah sadar. Sadar tuh kan mahal, nggak ada di toko kan? Iya. Gitu. Tapi kalau problem ketika orang ini toksik, dia nggak sadar dia toksik dan dia merasa baik-baik aja. Tapi lingkungan yang melihat. Jadi kalau udah punya kesadaran, apa yang harus saya ubah atas diri saya, itu udah prognosa positif. Artinya udah ada kesediaan untuk dia mau dikasih masukan. Jadi kita nggak bisa nolong orang sebetulnya ya dalam teori hidup gitu, ilmu hidup. Orangnya merasa nggak perlu ditolong. Terpaksa kita harus menahan diri. Makanya kesadaran tuh mahal ya. Kan hidayah tuh bukan hanya dalam konteks agama loh. Tapi hidayah memperbaiki perilaku kita untuk lebih baik. Itu tuh perlu penalaran tingkat tinggi dan butuh keterbukaan. Nah keterbukaan itu akan sulit kalau kita sensitif terhadap kritik. Karena miskonsepsi kritik tuh gini ya, ketika orang mengkritik, kita tuh pahami kontennya. Maka yang pengkritik juga sama. Yang dikritik tuh perilakunya, bukan benci orangnya. Exactly. Karena akan beda cara penyampaian kalimatnya. Biasanya kalau kritiknya terhadap perilakunya, itu akan penuh dengan kalimat-kalimat yang solution oriented. Tapi kalau nyalahin orangnya attack, kita akan problem oriented. Gara-gara lu sih jadi kayak gini. Coba kalau lu nggak gitu, pasti masalah ini nggak terjadi. Elunya yang disalahin. Tapi yang dikritiknya kan nggak ngerti perilaku aku yang mana konkretnya. Ucapanku gitu ya misalnya, tindakanku yang mana itu harus clear. Jadi ketika mengkritik orang, bawalah data. Dan biasanya orang di bawah data aja masih defensif. Benar. Jadi biasanya pakai cermin. Kamu mau nggak kalau kamu ngomong kayak gini, tapi orang lain persis kalimatnya kayak gitu, seperti yang kamu ucapin. Kira-kira kamu nyaman nggak? Jadi sebelum nyebit orang, cobain dulu nyebit diri sendiri, enak nggak? Kan rumusnya sederhana ya, perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Somehow aku begitu. Jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Gitu kan ya Mbak. Nah seandainya nih saya ada dalam satu hubungan yang toksik gitu Mbak. Aku sebagai perempuan nih harus apa dulu sih Mbak? Nggak apa ya, gimana ya, kita ya itu tadi Mbak bilang kita perempuan tuh takut kena sanksi sosial kalau mamanya kita mau pisah dari pasangan, terus ya jaga nama baik apapun itulah gitu. Apa nih Mbak buat bunda-bunda seandainya ya gitu. Jadi ini kan kita berbagi untuk mencerdaskan teman-teman perempuan kita di luar sana gitu. Nah, as a woman gitu Mbak. Once kita sadar, aku harus apa dulu yang mereka lakuin? Oke. Yang pertama tuh harus melakukan refleksi ya. What is your purpose? Tujuan hidupmu. Apakah tujuan hidupmu sepanjang hidup mau disakiti? Rata-rata orang tujuan hidup kan pengen bahagia. Iya. Nah, mari kita refleksi, apakah yang sedang berlaku di dalam hidupku itu membahagiakan aku apa tidak? Karena setiap orang itu punya hak untuk menanyakan kebahagiaan versi dirinya. Kasih ruang itu. Karena sebetulnya setiap orang itu butuh menjadi tanda kutip dirinya sendiri. Itu yang paling mahal. Karena menyangkut apa? Menyangkut identitas. Nah itu harus ditanyain. Jadi seberapa kamu happy? Karena bisa aja gini, ada orang yang kalau dependent personality digebugin aja buat dia nggak apa-apa. Yang penting aku jangan ditinggalin. Padahal udah jelas dia abuse secara fisik, gitu. Nah itu sebetulnya dia belum pernah punya ruang refleksi bertanya seberapa dia mencintai diri sendiri, gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu merasa dunia ini nggak adil sama aku ya, gitu. Nggak adil, tapi kan kita nggak bisa Dia nggak berusaha sebatas buat menyalahkan. Jadi kita jadi pasif blamer. Nah, untuk bisa mengatasi masalah kita nggak bisa minta tolong Pak Lurah, Pak RT, atau Bu RT. Keputusan itu ada di tangan kita. Masalahnya berani apa enggak. Nah, keberanian itu butuh waktu. Makanya saya bilang itu butuh ruang refleksi. Kalau diomongin orang, siapa yang suka ngomongin gue ya?
oh Pomina, Po Endun, Po apa gitu ya misalnya, lo kebayang nggak? Gue kuat nggak ya kalau nanti lewat depan rumah mereka, gitu. Lo harus testing itu. Kalau nanti ke keluarga besar, aku akan ditekan sama pak deku, budeku, gitu ya. Karena misalnya aku berpisah, aku akan kuat nggak? Gitu. Jadi kita ngukur dulu. Oh kalau aku dicerai, financial ekonomiku menjadi lebih hilang gitu ya, atau menurun drastis. Tapi aku happy, lebih merdeka misalnya. Nah itu harus ditimbang. Jadi kuncinya adalah kita jujur sama diri sendiri. Jadi kalau ada pasangan yang nggak mau pisah dengan alasan, Bu saya nanti nggak punya penghasilan karena saya nggak pernah kerja. Terus Mbak bilang apa? Apakah itu membuatmu akan kuat bertahan? Dia bilang yes. Nah berarti kan itu keputusan ada di klien. Even kita tahu itu toxic relationship, tapi dia minimal tahu aware bahwa situasi ini nggak sehat. Artinya kalau udah seperti itu adalah ya udah, kamu harus mengelola me time-mu untuk tetap waras tanda kutip. Kamu harus tetap punya ruang menjadi diri sendiri, even di dalam tekanan-tekanan si toxic relationship itu, gitu. Karena yang penting tuh jangan lupa bahagia. Iya. Balik lagi ke situ. Dan kita harus menemukan bahagia versi me, bukan versi others. Mungkin nggak sih seandainya perempuan nih, ya itu tadi ya, himpitan ekonomi, alasannya apapun itu yang akhirnya bikin dia tetap one foot in, one foot out akhirnya gitu kan, kaki satu di dalam, satu di luar nih, udah setengah-setengah. Itu capek banget loh. Nah, dia berusaha bertahan. Kalau menurut aku pribadi, dia nih kayak lagi ngerakit bom waktu aja sih sebenarnya. Ya nggak sih Mbak? Karena gini, kadang-kadang ya kita tuh ketutup pikiran kita karena kita ngerasa that's the only way. Kalau gua misalnya bertahan, that's the best way. Siapa tahu Tuhan membukakan alternatif lain bahwa hidupmu jauh lebih baik kalau misalnya di luar perkawinan membesarkan anak. Jadi itu pilihannya tuh, maksud saya gini, mau bertahan di perkawinan atau memilih keputusan berpisah, jangan karena tekanan manusia. Itu betul-betul harus datang dari nurani kita dengan jernih. Sehingga keputusan itu kita ambil dengan tenang. Hati lagi nggak panas, kepala lagi dingin, gitu loh. Jadi oke, aku bertahan meskipun pasanganku toksik, tapi aku bertahan demi anak-anak, it's okay. Tapi dirimu itu harus menyediakan ruang bahagia untuk kamu nggak dihina, untuk kamu nggak direndahkan, untuk kamu tetap menjadi dirimu sendiri dulu, gitu. Fight for yourself, gitu. Oke. Kalau nggak aku tahan-tahan ya, membayangkan gitu kan ya Mbak, cerita-cerita curhatan orang-orang di sana. Aku tuh orang gampang mewek sebenarnya Mbak, gampang terharu gitu. Ini Mbak ngomong kayak gini nih, oh iya kayak si ini, kayak si itu. Jadi rollback gitu ya, kayak pop up gitu. Oke, nah gimana bunda-bunda, nggak terasa nih Mbak Iva? Udah selesai ya bunda-bunda ya. Tapi bunda-bunda nggak usah khawatir, dari obrolan kita tentang toxic relationship ini masih akan ada seri-seri berikutnya ya, yang apa namanya Mbak, yang ya masih ada kaitannya lah dengan. Ya mungkin nanti bunda-bunda kita bisa bahas how to-nya ya, gitu ya, how to-nya. Ini kan udah lengkap nih, toxic parenting, toxic relationship, gitu. Nah, terus how to-nya nih gimana gitu, buat si diri sendiri yang nggak bisa lepas dari jebakan Batman. Oke bunda-bunda, sampai juga kita di penghujung persembahan untuk bunda episode kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Iva itu menjadi refleksi. Bunda-bunda bisa refleksi ke diri sendiri selama ini, sepanjang perjalanan bunda-bunda dalam menjalani satu hubungan dengan pasangan, seperti apa sih, sudah sehat atau masih toksik? Oke, jangan lupa berjuang untuk diri sendiri, fight for your right, cintai juga diri sendiri, kasih ruang juga untuk refleksi dan mencintai diri sendiri. Oke, itu tadi pesan dari Mbak Iva, dan harus aku tutup program persembahan untuk Bunda episode kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode kita yang lainnya ya bunda-bunda, masih di Mata Milenial Indonesia TV. Aku dan Mbak Iva pamit undur diri dulu. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bye. Sehat-sehat ya bunda-bunda.